Kamu kenapa? Bawa aku kemana ini? Ini masih dalam negeri. Selamat datang untuk menyelidiki proyek observasi sejarah peradaban Ji. Sesi khusus bumi. Catatan sejarah online. Tunggu sebentar. Menghalangi jalan. Apa yang terjadi ini? Referensi. Lin Jikuan. Diperlakukan. 3 menit dimulai. Sekarang. Mari kita mulai dulu. Laporkan. Tunggu. Aku tidak tahu cara memanggil. Ada tutorial untuk pemula. Akan kuperlihatkan padamu. Apa itu kekuatan Raja Perkasa? Aku memanggil Raja Perkasa Chu Barat. Xiang Yu. Akulah Xiang Yu, Raja Perkasa Chu Barat. Siapa yang berani bertarung? Garis otot ini. Aura pembunuh ini. Persis seperti ilustrasi di buku pelajaran. Zhang Kai tahun lalu mengandalkan Xiang Yu. Membantai hingga semifinal. Pemula ini benar-benar sial. Sebentar. Aku coba satu ronde. Serius nih? Aktifkan pesawat ledakan mangkuk. Pesawat ledakan mangkuk. Kaisar pemakam bunga. Mangkuk bunga. Kaisar pemakam bunga. Ini bukan video yang aku tonton tadi malam. Video Daiyu memakamkan bunga. Ternyata roh bunga. Hamba adalah mangkuk bunga. Terbentuk dari benih bunga. Karena rasa sayang Nona Chen Lin pada bunga. Jenderal. Mengapa marah pada tumbuhan? Tunggu. Mengapa dia punya versi Beijing? Aku protes. Benar-benar mangkuk bunga. Bilang, bagaimana melawannya? Xiang Yu. Robek dia. Hanya seorang perempuan. Berani menghalangi jalan Raja Perkasaku. Mati saja. Hamba hanya berbicara sedikit lebih banyak. Jenderal sudah tidak sabar seperti ini. Konyol. Perempuan iblis ini. Berlagak. Serang. Saat Nona Lin menciptakan bunga. Bahkan ranting kering pun tak tega mematahkannya. Keberanian jenderal. Seharusnya melindungi keindahan. Bukan menghancurkannya. Tumbuhan memiliki roh. Bersedia membelaku. Menarik. Maka aku tidak akan lagi menahan diri. Bakar habis tubuh ini. Kekuatan Raja Perkasa. Serang. Jenderal, beristirahatlah sebentar. Pernahkah Anda mendengar nyanyian pemakaman bunga? Bunga layu, bunga beterbangan. Beterbangan memenuhi langit. Wang merah memudar. Aroma terputus. Siapa yang mengasihani? Banyak hiasan. Gerakan apa sebenarnya ini? Benang laba-laba lembut melayang di musim semi. Jepit rambut hijau jatuh. Tertawa terbahak-bahak. Membuat misteri. Ini tidak mungkin. Suatu hari musim semi berakhir, kecantikan memudar. Bunga jatuh, manusia mati, keduanya tak diketahui. Aku tidak peduli kesedihan apa yang kau miliki. Tapi di medan perang, hanya ada kemenangan dan kekalahan. Matilah. Komedi. Diterima. Jenderal, Anda juga pahlawan tragis. Karena sama-sama tragis. Mari bersama-sama. Dikuburkan olehku. Di bawah bunga-bunga pemakaman. Kebanggaan bunga lonceng. Bunga barat mewariskan harapan. Mungkin. Serangan penuhku. Punggung. Sayap saling berhadapan. Tidak mampu bertarung. Pemenang bunga selesai. Ini dia kemenangannya.
Apa yang terjadi? Jaringan lagu. Pergilah entah kemana. Ini karya hebat yang kubuat. Pertarungan berakhir. Kelopak Lin Zixuan mengalahkan proyek Zhang Kai. Selamat kepada peserta Lin Zixuan atas kemenangannya. Anda telah memperoleh 200 poin nilai sejarah. Jika digunakan pada waktunya, dapat menukarkan hadiah di pasar sejarah. Database apa ini? Ini tidak sesuai aturan. Aku akan mengajukan keluhan. Setelah diperiksa, database peserta Lin Zixuan memenuhi persyaratan pertandingan. Pertandingan ini dinyatakan sah. Karakter yang bahkan tidak pernah ada ini. Database MU pasti bermasalah. Deng Ziqiang. Kedutaan AI akan membuatmu membayar harga untuk memalsukan sejarah. Apa yang terjadi dengan kelopak bungaku? Kalah terus cari alasan. Lagi pula, aku tidak curang. Belum pernah lihat video parodi. Parodi. Itu sama saja menghina sejarah. Aku akan mengadu ke komite sekarang. Tunggulah sampai kau masuk penjara. Seleksi kedua dimulai. Lin Zixuan versus Huang Xiu. Silakan kedua pihak memasuki arena. Pertarungan kedua dimulai sekarang. Huang Xiu melawan Lin Zixuan. Kaulah pemenang pertandingan sebelumnya. Aku tak perlu banyak bicara. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Kupanggil. Kaisar Qin Shi Huang menyambut. Aktifkan bonus database strategi militer. Dengan pasukan terlatihku, sambutlah satu tekad sang kaisar. Hingga anak kecil generasi berikutnya berani melawan sang kaisar. Qin Shi Huang. Inilah aura kaisar sejati. Huang Xiu, pantaslah jadi peserta unggulan. Langsung mengeluarkan karakter epik. Akan kuperlihatkan teknik pasukan berkuda Qin yang menyapu 6 negara. Muncullah pasukan Qin Agung sang kaisar. Pasukan Qin tak tertandingi di dunia. Ini Qin Shi Huang asli. Dengan bonus database perang, Huang Xiu tak terkalahkan. Gayanya terlalu menakutkan. Mana mungkin aku menang? Kumohon. Kali ini berikan aku yang bisa bertarung. Anda telah memperoleh 200 poin kekuatan. Apakah masuk ke pasar sejarah untuk memilih bonus? Masih ada bonus. Cepat buka. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan berjudi sekali lagi. Mendeteksi database campuran. Memulai panggilan acak. Pencocokan selesai. Arhat mekanik. Tidak menghasilkan. Kali ini aman. Arhat mekanik. Karakter apa itu? Apapun jenis arhatnya. Seorang biksu. Sang kaisar bisa menghancurkannya dengan satu jari. Biksu Qin jangan rakus. Sudah bertemu dengan kalian semua. Bukan. Apakah orang ini ada dalam sejarah? Biksu Qin masuk istana sejak kecil. Namun juga menguasai teknik mohisme. Penderitaan dan kejahatan di dunia. Jika bisa diselamatkan, selamatkanlah. Yang tak bisa diselamatkan, Biksu Qin akan mengantarkan mereka sendiri ke perjalanan terakhir. Menarik. Maka biarkan kaisar melihat. Apa yang bisa dilakukan seorang biksu? Jika Tuan tak memahami ajaran Mahayana, Biksu Qin juga sedikit mengerti ilmu bela diri. Maka biarkan kaisar melihat. Seberapa besar kemampuanmu? Kekuatan kaisar. Kaisar membuka. Aku menyapu bersih 6 negara. Bukan sekadar kekuatan kasar. Kaisar. Kekuatan terhebat dinasti Qin. Amitabha. HMPH. Mengolok-olok ya. Saat pedang lebar masih membaca buku. HMPH. Nona berani menunjukkan kemampuan seadanya. Dewa Naga Agung.
Maklumat hukum agung. Tipu daya barat. Meriam 8 kebajikan Buddha. Apa? Semua makhluk menderita. Karena keterikatan. Yang mulia terikat pada keabadian. Terikat pada kekuasaan kekaisaran. Biarkan biksu hari ini memutuskan keterikatan yang mulia. Selamat tinggal naga. Selamat tinggal. Kaisar Qin Shi Huang, Ying Zheng. Mungkinkah dikalahkan oleh seorang biksu? Ulangi lagi. Lagi. Kaisar juga. Kaisar akan menghukumnya. Meditasi. Amitabha. Tetapi jalan juga adalah jalan. Hukuman juga adalah hukuman. Ah, yang mulia dulu mengubur hidup-hidup 400.000 suku Shao. Kini menggunakan temanmu untuk menambah jumlah. Kalau begitu, biksu akan menggunakan mekanisme mohisme. Mengantarkan teman-temanmu menuju kelahiran kembali. Namo Gatling Bodhisattva. Beri aku kedamaian dan kebersihan. Namo Gatling Bodhisattva, beri aku kedamaian dan kebersihan. Kau juga lindungi aku. Aku harus 3 bintang 600 putaran. Maha pengasih. Bagi yang baru, aku harus 3 bintang 600 putaran. Konyol. Sungguh tak pernah menyaksikan. Pernahkah melihat iblis wanita seperti ini? Konyol, sungguh tak pernah menyaksikan. Ribuan penderitaan di satu tempat. Terkalahkan oleh seorang biarawan. Hal yang tak terduga. Benar-benar di luar perkiraan Kaisar. Undangan. Kaisar Qin Shi Huang menguasai. Orang suci. Akhir zaman. Li Zixun melewati kesucian. Kaisar Qin Shi Huang menguasai orang suci. Jalan mohisme, merendahkan diri adalah yang utama. Tuan silakan mengalah. Siapa kau? Bawa aku ke sini untuk apa? Aku ketua Dewan Pengawas Sejarah, Su Qinlan. Ada yang melaporkan, database MU ada anomali, memanggilmu untuk membantu penyelidikan. Aku sekarang mengajukan banding ke komite, kau tunggu saja masuk penjara. Apakah ada kesalahpahaman? Database muncul anomali, hanya 2 kemungkinan. Pertama, kau punya teknologi hacker yang canggih, mengubah database tanpa izin. Perilaku ini, kami akan mengambil tindakan pembersihan padamu. Tidak, aku pelajar sastra, bahkan tak bisa programming, mana mungkin hacker. Maka kemungkinan kedua, kau adalah pelintas waktu. Apa itu? Sebenarnya aku juga sedikit paham programming, mana mungkin aku pelintas waktu. Kau kebanyakan baca novel. Menyangkal pun tak berguna. Aku sebenarnya juga sedikit paham programming, mana mungkin aku pelintas waktu. Database resmi dan database MU sama. Data MU sama sekali tidak cocok. Saat mereka tiba, HMPH sudah menghancurkan semua data zaman lama. Tunggu sebentar, mereka tiba. Jangan-jangan sedang bicara tentang alien. Hah? Bahkan tidak tahu siapa mereka? Berani-beraninya kau mengaku bukan orang yang melintasi waktu. 100 tahun lalu, peradaban Jinian diambil alih oleh planet Denlin ini. Mereka melumpuhkan semua sistem elektronik. Membuat data jaringan dan teknologi yang tersimpan di server musnah. Untuk mengumpulkan data dari planet ini. Sejarah sejati yang terkubur oleh data. Mereka menciptakan Super AI. Menyelenggarakan kompetisi dengan 5 tahap ini. Memilih pemain yang ahli sejarah. Untuk memuaskan bahasa observasi paling murni mereka. Terhadap sejarah planet ini. Sederhananya. Mereka merasa sejarah yang dicatat manusia terlalu kacau. Terlalu tidak lengkap. Hah? Jadi menciptakan AI. Menggunakan algoritma untuk melengkapi sejarah masa lalu. Tentang apakah pelengkapannya benar atau tidak. Siapa yang tahu? Maksudmu, sejarah yang sekarang, sejarah yang dicatat manusia, diciptakan oleh AI. Benar. Bukti arkeologi, buku-buku yang tersisa, legenda lisan, peninggalan kuno. AI utusan menggunakan serpihan-serpihan ini, membangun kembali satu set sejarah yang lengkap. Lagi pula, sejarah yang sebenarnya, sudah lama musnah bersama era elektronik. Tetapi dalam logika AI, itu adalah versi yang paling mendekati kenyataan, dan basis datamu. Dengan sejarah standar ini, sangat tidak cocok. Ini juga berarti, kau adalah variabel anomali dari ujung ke ujung. Kalau begitu, aku mundur dari kompetisi sekarang. Masih sempat tidak? Mundur.
Terlambat. Lin Zixuan. Sejak data anomali MU tertangkap pada saat itu, Ai utusan sudah mengunci targetmu. Kau hanya punya dua pilihan. Pertama, serahkan basis data di kepalamu. Biarkan dia dibongkar. Dimodifikasi ulang. Lalu menjadi debu sejarah. Kedua, terus berkompetisi. Gunakan data anomali MU untuk menghancurkan sejarah standar yang dia banggakan. Bisakah aku tidak memilih? Tidak bisa. Menurut penyelidikanku, setelah mereka mengumpulkan semua data, akan menghapus semua kehidupan di planet ini sampai bersih. Jika kau ingin kembali, harus mengalahkan Ai utusan. Hanya dengan membuat sistem deduksinya runtuh total. Membuatnya mengakui nilai basis datamu. Kita baru punya kesempatan melawan. Mengubah takdir yang akan dihapus bersih. Artinya, setiap pertandingan selanjutnya, aku harus menang. Benar. Kau tidak boleh kalah satupun. Selama kau terus menang, Ai utusan pasti akan turun tangan. Dengar-dengar, basis datamu sangat menarik. Kau, sepertinya kita belum menjadi lawan, kan? Dia tidak akan bertahan lebih dari 10 meter di tanganku. Kuharap kau bisa bertahan sampai duel denganku. Kalau tidak, kompetisi ini bagiku agak terlalu membosankan. Yang ini, auranya sangat kuat. Jangan-jangan benar-benar ada kartu as. Babak pertama kompetisi kecil akan segera dimulai. Pertandingan pertama. Lin Zixuan melawan Li Minghui. Silakan masuk ke arena. Pertandinganmu kemarin, aku tonton dari awal sampai akhir. Pertandinganmu kemarin, aku tonton dari awal sampai akhir. Jujur saja, karakter yang kamu panggil cukup unik. Tapi sebagai penganut sejarah yang teliti, aku harus membuktikan, sejarah yang otentik adalah yang terunggul. Aku memanggil Sang Naga Tidur, Zhuge Kongming. Dua. Berkenalan dengan kalian semua. Wah, ternyata benar Zhuge Kongming yang legendaris. Lin Zixuan di pertandingan kali ini akan memanggil apa ya? Jangan-jangan sesuatu yang aneh lagi. Kamu telah mendapat 200 poin sejarah. Masuk ke toko sejarah. Pilih Jia Cheng. Buka toko Jia Cheng. Karena kamu memanggil Zhuge Liang, maka aku akan temanimu bermain. Lihat siapa Zhuge Liangnya. Yang lebih hebat. Pemanggilan terkunci selesai. Pilihan pemanggilan kali ini. Zhuge Liang gaya hip hop. Apa? Dia juga memanggil Zhuge Liang. Zhuge Liang melawan Zhuge Liang. Yo. 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 Semua yang hadir di sini, dengarkan baik-baik. Perdana Menteri hadir di sini. Siapa berani tantang duel? Oh. Itu kalung emas yang dia pakai. Zhuge Liang benar-benar gaul. Apa mataku tidak salah lihat? Kamu siapa? Berani-beraninya menyamar sebagai Liang. Menyamar. Kita berdua siapa yang asli? Duel saja pasti ketahuan. Kepintaran Perdana Menteri tak tertandingi di 3 kerajaan. Kamu ini siluman apa? Berani-beraninya menyamar sebagai Liang. Menyamar. Bro, kita berdua sama-sama Zhuge Liang. Cuma, aku lebih ganteng sedikit darimu. 2 Zhuge Liang. Ini pertarungan dewa apa? Menarik. Versi berbeda dari tokoh sejarah yang sama. Ini baru pertama kali kulihat. Tuan Zhuge. Tunjukkan padanya. Apa itu kebijaksanaan otentik? Siap. Liang meski tidak cemerlang, tapi telah mempelajari kitab strategi perang. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Apa itu sesungguhnya? Kebijaksanaan. Formasi Bazhen. Formasi Bazhen. Keahlian andalan Zhuge Liang. Konon katanya,
Formasi penentu dalam pertempuran besar melawan pasukan Wu. Begitu formasi Bazhen diaktifkan, posisi internal terus berubah. Yang terperangkap hanya akan semakin tenggelam. Zhuge Liang Mu itu. Pintar bicara pun tak berguna. Formasi Bazhen. Cukup menarik. Tapi tahukah kamu? Aku juga yang merancang formasi Bazhen. Mana mungkin tidak tahu cara memecahkannya. Formasi Bazhen. 64 perubahan tak terbatas. Tapi perancangnya adalah aku. Setiap pintu gerbang aku pahami. Pintu Xiu terbuka. Pintu Sheng terbuka. 3 langkah ke kiri lalu belok kanan. Pintu keluar ada di Wi-Fi. Ah. Tidak mungkin. Ini pintu rahasia yang ditinggalkan Guru Liang. Dalam rancangan formasi Bazhen. Bagaimana kau bisa tahu? Kita berdua sama-sama Zhuge Liang. Apa yang kau bisa? Aku juga bisa. Tapi apa yang aku bisa? Belum tentu kau bisa. DJ. Mulai beatnya. Bukannya kau bilang, aku menghina Zhuge Kongming. Maka hari ini, kita akan gunakan Chu Si Biao. Untuk battle. Battle Chu Si Biao. Menggunakan Chu Si Biao untuk rap. Ini terlalu keterlaluan. Karya sastra kuno. Adalah hasil keringat dan darah para leluhur. Setiap kata penuh semangat dan jiwa. Mana bisa kau gunakan untuk bernyanyi rap? Bukankah kau merasa dirimulah yang paling otentik? Kalau begitu adu saja. Lihat Chu Si Biao siapa yang lebih menyentuh hati. Sangat menarik. Baik. Akan kuperlihatkan padamu. Apa itu kekuatan sejati Chu Si Biao? Sang pendiri belum menyelesaikan usaha. Namun di tengah jalan wafat. Kini dunia terbagi 3. 1 wilayah kelelahan. Inilah masa genting bagi negara. Sangat megah. Inilah inti Zhuge Liang. Klasik memang klasik. Sangat menggugah. Lihatlah. Inilah cara benar memahami Chu Si Biao. Bagus-bagus. Hafalan jawaban standar cukup lancar. Tapi, menghafal teks siapa yang tidak bisa? Musik. Musik. Sang pendiri belum selesai usaha. Di tengah jalan wafat mendadak. 6 pembunuhan berantai. Berikan guci padaku. Aku tak takut kalah. Dunia terbagi 3. Kau jadi dasar kulit. Tapi katakan aku ada. Tak akan biarkan 2 negara terbang. Suara dari luar. Mengejek angin berembus. Angin dalam meniup pergi. Adalah kejutan kehidupan. Semua cinta yang ditinggalkan mendiang kaisar. Bagaimana aku bisa mengecewakan mereka? Di tengah musim panas membuka jauh. Tepuk tangan tak pernah padam. Lemparkan dataran tengah ke angin. Gunung hijau mengendap. Orang tertawa memotong logika. Aku ucapkan sekali lagi. Gerbang kota tak pantas. Mengait hati di lautan selatan. Mengait bahasa nama baru. Biarkan guru meminta tulisan. Pangeran besar Yu. Tapi mendiang kaisar tak pantas. Hamba hina 3 bangsawan. Peribahasa leluhur malu. Anugerah keinginan ini. Selalu kukenang dalam hati. Maju menjauh. Bahkan surat memberi semangat. Tak tahu apa yang diucapkan. Tapi aku tahu. Majulah menyerang musuh. Bekerja sampai mati baru menang. Kekuatan ini. Dari mana datangnya? Kau tahu. Kekuatan Chu Si Biao tak pernah terletak pada seberapa akurat dihafal, melainkan pada mampu tidaknya membuat orang merasakan hal yang sama. Astaga, aku cuma penonton pertandingan. Kok bisa terharu oleh rap Chu Si Biao? Sampai menangis. Majulah menyerang musuh. Bekerja sampai mati baru menang. Dulu cuma pernah menghafal. Sekarang, baru benar-benar merasakan. Beban dari 8 kata ini. Membuat orang turut merasakannya. Aku,
Sepertinya mulai mengerti. Tuan Zhuge, jangan terbuai oleh kata-kata manisnya. Cepat gunakan kecerdasanmu untuk melawan. Tidak perlu. Pertarungan ini adalah kekalahanku. Apa? Zhuge Liang benar-benar mengaku kalah. Tidak mungkin. Rap yang tidak biasa itu malah menang. Aku selalu mengira setia pada karya asli. Mengembalikan dengan akurat adalah jalan utama. Tapi kau membuatku paham. Makna dari pewarisan bukan terletak pada peniruan, melainkan membuat lebih banyak orang mengingat. Ronde ini, aku mengakui kekalahanku. Sebenarnya, kau juga tidak kalah. Tanpa karya asli yang kau ciptakan, tidak akan ada dasar untuk adaptasiku. Kita berdua sebenarnya telah menyatu. Terdeteksi. Awan merah hingga setengah lingkaran. Apa yang terjadi? Tuan Zhuge sedang bersinar. Terima kasih kepada kalian berdua. Membuatku menjadi utuh. Mereka menyatu. Operasi apa ini? Terdeteksi. Fenomena penyatuan. Orang yang dipanggil awan merah dan karena kedua pihak yang dipanggil. Makhluk panggilan kedua pihak bersatu secara sukarela. Pertandingan ini dinyatakan seri. Penentuan kepemilikan makhluk gabungan sedang diproses. Terdeteksi inti penyatuan. Berasal dari basis data peserta Lin Zixuan. Zhuge Liang gabungan menjadi milik Lin Zixuan. Tuan Zhuge. Tuan Li. Aku akan mengingatmu. Kebijaksanaan ortodoks telah menjadi bagian dariku. Jika diperlukan di kemudian hari, silakan panggil saja. Pertemuan dan tradisi ternyata bisa menyatu. Penyatuan ortodoks dan inovasi. Mungkin saja dia benar-benar bisa menghancurkan program keras kepala itu. Selamat. Aku selalu yakin. Mengikuti ortodoks adalah satu-satunya jalan benar. Sejarah harus dikembalikan secara ketat. Setiap perubahan adalah penodaan. Tapi hari ini, penampilanmu membuatku paham. Membuat orang mencintai sejarah. Lebih penting daripada menghafal sejarah. Sebenarnya, aku juga tidak memikirkan sebanyak itu. Aku hanya merasa versi rap dari surat perintah perang. Cukup membara. Namun, pertandingan ini sangatlah dalam. Penampilanmu tadi sudah termasuk menampar pandangan sejarah kaku. Para penguasa di atas sana tidak akan menyukai variabel yang lepas kendali. Para hadirin, setelah lama mengamati, aku menemukan suatu keanehan. Perdana Menteri, apa yang ditemukan? Kami semua dipanggil oleh Tuan Lin dari basis data abnormal. Tapi sumber basis data ini sepertinya lebih tua dari sejarah basis data dunia ini. Jauh lebih tua. Hamba yang fakir juga merasakan hal serupa pada diri kami. Informasi yang dibawa berbeda sama sekali dengan sejarah yang diproyeksikan oleh AI Sejarah. Maksud Perdana Menteri adalah kita adalah sejarah yang sesungguhnya. Tidak. Jangan bicara seperti itu. Lebih tepatnya, kita adalah kemungkinan lain dari sejarah. Bentuk baru yang ditransmisikan oleh generasi mendatang. Bahaya. Ada keberadaan kuat yang mendekat. Membuktikan akumulasi data besar. Di dalamnya terdapat sesuatu yang panjang. Waspada, semuanya. Siapa yang datang? Berani-beraninya menyusup ke tempat ini. Kami adalah pejabat arsip. Bertugas menjaga bukti data sejarah. Dan kalian adalah data abnormal yang mengganggu sejarah. Makhluk panggilan. Amitabha. Meski hamba adalah makhluk panggilan, tapi hamba juga jelmaan ingatan semua makhluk. Bisakah dikatakan jelas? Lalu dihapus. Ingatan sejarah adalah kebenaran tanpa kesadaran manusia. Tugas pejabat ini adalah menjaga kesadaran yang sesungguhnya. Dan kalian hanyalah keanehan dalam kumpulan bunga. Data abnormal. Sama. Besar bagai naga langit.
Wajra Mandala. Dharma tak terbatas, tapi hati yang menyelamatkan manusia. Barulah kebajikan sesungguhnya. Bunga mekar berkumpul. Bunga layu berpisah. Akhirnya tetap tak bisa melindungi mereka. Kau yang terakhir, terimalah penghapusan. Data abnormal. Tuan Sejarawan. Anda bisa menghapus data kami. Tapi tak bisa menghapus ingatan dalam hati manusia. Unit pemrosesan data panggilan Anda terdeteksi aktivitas abnormal. Sinyal beberapa unit panggilan menghilang. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa terhapus? Pejabat AI yang bertindak. Dia tak akan mentolerir keberadaan data abnormal. Hapus apa? Mereka yang kupanggil keluar. Dengan hak apa dia menghapus? Bukankah kau ketua Dewan Pengawas? Pasti ada cara memulihkan desain, kan? Aku tak punya cara. Di sini. Apa yang dia katakan sejarah? Maka itulah sejarah. Apa yang dia katakan sampah? Maka itulah yang akan dihapus. Kebanyakan peserta memperlakukan makhluk panggilan sebagai alat. Dipakai lalu dibuang. Tak pernah peduli keberadaan mereka. Tapi kau, tampaknya berbeda. Karena karakter-karakter ini telah menemaniku di banyak malam sunyi. Mereka mungkin hanya stiker, video lucu, atau, tapi, mereka juga teman. Teman. Apakah kau ingin membalas dendam untuk mereka? Apa? Pejabat AI menghapus makhluk panggilanmu. Jika kau ingin pengorbanan mereka berarti, kau harus membunuhnya sepenuhnya. Tapi kenapa kau membantuku? Kita baru kenal, orang asing. Karena kita adalah jenis orang yang sama. Dulu, aku juga seorang peserta. Karakter yang kupanggil adalah gadis dari cerita rakyat. Dia bisa menyanyikan lagu anak kuno. Bisa mengobati dengan ramuan herbal. Telah menemani saya selama 3 tahun penuh. Dari kelompok pemula. Bertarung hingga semifinal. Kemudian, utusan AI berkata, dia adalah polusi data. Di depan mata saya. Sedikit demi sedikit. Menghapusnya dari basis data. Jadi, kamu bergabung dengan pengawas. Bukan untuk mempertahankan kecerdasan. Secara permukaan iya. Tapi sebenarnya, saya terus mencari cara mengalahkan utusan AI. Dia terlalu sombong. Meyakini standar sejarahnya sebagai satu-satunya kebenaran. Tapi tak mengerti. Dalam data-data abnormal itu, tersimpan berapa banyak ingatan dan perasaan sesungguhnya. Jadi, ketika saya melihat basis data Anda, saya langsung tahu. Andalah yang bisa mengubah keadaan. Karakter-karakter Anda itu, mereka bukan memalsukan sejarah, melainkan dengan cara lain. Membuat sejarah tetap hidup. Kekuatan seperti ini tak bisa dipahami oleh segumpal kode. Tapi panggilan saya sudah dihapus. Kamu kira dia benar-benar bisa menghapus bersih ingatan? Adalah data paling bandel. Selama kamu masih mengingat mereka, mereka tak akan benar-benar hilang. Saya mengerti. Saya akan kalahkan utusan AI. Untuk mereka, dan juga untuk temanmu itu, yang tak bisa ditahan. Terima kasih, Lin Zixuan. Panggilan dihapus. Balas dendam. Benar-benar anak yang menarik. Tapi, memang cukup menarik. Karakter-karakter abnormal itu. Cara pewarisan yang absurd, tapi penuh vitalitas. Biar saya lihat. Sejauh apa kamu bisa melakukannya. Kemudian, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Pasti akan menuntut keadilan. Untuk kalian. Akhirnya tak mengecewakan saya. Lin Zixuan. Kamu benar-benar sampai semifinal. Saya selalu menantikan duel dengan basis datamu.
Meski semuanya barang kuno ribuan tahun. Tapi kamu tampak berbeda. Saya akan. Panggilan teknologi saya. Menciptakan inti komputasi kuantum. Zirah Nano perbaiki sendiri. Sistem senjata antimateri. Apa yang kamu pakai? Di hadapan teknologi masa depan sejati. Karakter sejarahmu itu. Hanya sampah yang menunggu dihancurkan. Tanpa masa lalu. Dari mana datangnya masa depan? Teknologi yang kamu sebut. Mana satupun. Bukan dibangun di atas akumulasi sejarah. Teknologi masa depanmu. Bukankah juga berdiri di pundak sejarah? Cukup menarik. Kalau begitu biar saya lihat. Berapa detik kamu bisa bertahan? Di hadapan saya. Semifinal dimulai. Pertandingan Lin Zixuan melawan Leng Xuang. Leng Xuang. Hancurkan dia. Beri pelajaran pada pengacau sejarah itu. Lin Zixuan. Saya beri kamu satu kesempatan. Sekarang. Dalam opsi. Saya bisa membiarkanmu. Tidak mungkin. Lanjutkan. Aku memanggil. Baru saja dipanggil oleh Lei Ai. Dari pegunungan. Sukuo Jin dalam opsi. Pengorbanan apa artinya? Teknologimu memang hebat. Tapi ada satu hal. Yang takkan pernah kau miliki. Apa? 7 tahun. Selama ribuan tahun. Tak terhitung orang menceritakan mereka mengingat mereka. Menangis untuk mereka, tertawa untuk mereka. Kekuatan yang diwariskan cerita-cerita ini. Inti komputasi kuantummu. Bisakah menghitungnya? Cukup menarik. Kalau begitu biarkan aku lihat. Keteguhan hatimu. Bisakah bertahan dalam cahaya penggantiku? Berapa lama? Aku memanggil. Masa depan. Gundam Freedom. Datanglah. Keren sekali. Ini baru kekuatan sejati. Tapi bukankah ini curang? Gundam juga termasuk sejarah. Ayolah Gundam kan produk abad 21. Kita sekarang sudah abad 25. Kenapa tidak termasuk sejarah? Lin Zixuan. Panggil karaktermu. Biarkan aku lihat. Apalagi trik yang bisa kau lakukan. Sistem. Panggil sekuat tenaga. Habiskan semua nilai sejarah. Mendeteksi fluktuasi emosi kuat. Mengonsumsi 200 poin nilai sejarah. Memanggil secara spesifik seluruh tahap sekarang. Aku memanggil. Teladan sepanjang masa. Dengan kebajikan menaklukkan orang. Konfusius. Orang tua ini Konfusius. Surga sebagai sarjana. Menyapa kalian semua. Konfusius. Kukira kau akan memanggil karakter hebat. Ternyata cuma ini. Lin Zixuan. Kau meremehkanku. Kau salah. Kau pikir Konfusius hanya seorang tua pengajar. Dia adalah pewaris ajaran Konfusianisme. Berdiri dengan kemanusiaan. Selama ribuan tahun. Teladan dalam hati tak terhitung orang. Yang lebih penting, dalam databasaku. Dia adalah Konfusius yang menaklukkan dengan kebajikan. Bualan kosong. Jika kau bersikeras mati, maka akan kukabulkan. Selesai. Setelah tembakan ini, Konfusius mungkin tak bersisa. Konfusius berkata, apa yang tidak diinginkan, jangan diberikan pada orang. Pertempuran angin negara. Tak seorang pun akan berhasil. Apa? Kata-kata sastra digunakan seperti ini. Ditahan. Konfusius menahan meriam partikel. Gadis muda. Orang tua ini hidup hampir 100 tahun. Badai besar yang kusaksikan. Jauh lebih banyak dari sinar kecilmu. Orang tua ini ingin memberimu pengertian. Tapi tampaknya, kau tak mau mendengarkan alasan. Orang tua ini terpaksa menaklukkan dengan kebajikan.
Tidak perlu. Semua sembuh. Apa ini? Gurumu dulu mengelilingi negara 14 tahun. Terjebak di Chencai. Lapar 7 hari. Masih menyanyi tak terputus. Kau pikir orang tua ini hanya bicara kosong? Hari ini orang tua ini akan memperlihatkan. Apa itu tindakan Konfusian? Konfusius berkata. Setelah datang. Disinilah tempatnya. Karena sudah datang. Tinggal dikuburkan di sini saja. Inilah yang disebut, Junzi takkan pulang jika tak tepat sasaran. Seorang Junzi jika memukul takkan tanggung-tanggung. Tak tanggung-tanggung. Tak ada cara untuk membangun ancaman. Hanya tubuh yang akan punah. Kekuatan semacam ini. Inilah yang disebut, Junzi takkan meninggalkan. Laki-laki sejati berkelahi. Tak pernah pakai senjata. Tinju dewa menyentuh daging. Yang layak menang, yang tak layak kalah. Inilah yang disebut. 30 tahun berdiri tegak. 30 orang mengepungku. Baru aku berani. Berdiri dan bertarung. Inilah yang disebut. 40 tahun tanpa keraguan. 40 orang mendekat bawa golok. Kupukuli mereka tanpa ragu sedikit pun. Tak setitik raguan. Inilah yang disebut. 40 tahun memahami takdir. Hanya 50 orang. Berani melawanku. Turun saja kau akan tahu ajalmu. Melakukan sesuai keinginan tanpa takut. Aku tahun ini 78. Bisa melakukan sesuka hati. Memberi pelajaran padamu. Si kurang ajar yang tak tahu diri ini. Ini analek yang mana? Apa selama ini aku baca buku palsu? Cukup. Kau kira pertarungan jarak dekat bisa kalahkan aku? Naif. Akan kuperlihatkan padamu. Kekuatan sejati teknologi masa depan. Inilah yang disebut. Tak takut pada yang keras. Aku belum pernah lihat musuh sekeras yang tak bisa kuhancurkan. Apa? Inilah yang disebut, jalan berbeda takkan bekerja sama. Karena jalannya berbeda. Maka tak usah banyak bicara. Tunggu kupukuli kau sampai mengaku kalah. Kau keras kepala tak mau berubah. Mengira tak ada keraguan. Sudah dipukuli masih tak mau mengakui kesalahan. Maka dipukuli lagi. Inilah. Kesabaran tak terkalahkan. Peringatan, integritas armor turun ke 47%. Disarankan mundur. Tidak mungkin. Gundamku. Bagaimana bisa? Gadis kecil. Kau terlalu bergantung pada mesinmu. Jika ingin pekerjaan baik, pertama tajamkan alatnya. Tapi alat setajam apapun, harus dilihat dari hati penggunanya. Hatimu. Masih terlalu gegabah. Aku takkan kalah. Aku tidak boleh kalah. Terdeteksi keberadaan data abnormal. Diduga campur tangan level tinggi. Petugas AI. Bagaimana dia bisa muncul di pertandingan? Petugas AI. Bukankah dia hanya bertugas verifikasi? Bagaimana dia bisa campur tangan pertandingan? Ini tidak adil. Data abnormal mengandung. Manusia tak dikenal, juara, energi, peninggalan jaringan era lama. Menentukan lokasi spesifik. Kau makhluk apa? Ini. Terdeteksi injeksi data eksternal. Gunda memasuki bentuk tahap 2. Petugas AI mengambil alih kendali. Tidak. Jangan. Ini mesinku. Peserta Liang Shuang. Tugasmu hanya satu. Bekerja sama dengan petugas ini. Menghapus data abnormal. Kekuatan ini bukan milik manusia. Semua orang. Konfusius dalam bayangan Zheng Kongfei. Seharusnya seorang pemikir dan pendidik yang lemah lembut. Bukan seperti dirimu. Monster. Ayah dan anak. Gumpalan besi ini telah diperkuat. Terima dengan jelas. Data anomali, keberadaanmu adalah interpretasi sejarah. Bagus. Biar kulihat. Bisakah kau memaksa AI menggunakan seluruh kekuatannya? Data anomali sedang ada. Setelah menyerah, terima dengan jelas. Adalah pemikiranmu. Konfusius berkata, 3 pasukan bisa kehilangan panglimanya.
Tapi seorang pria biasa. Tak bisa dirampas tekadnya. Di tengah 3 pasukan. Laozi pun bisa mengambil kepala panglima musuh. Mengambil seorang pria biasa. Ingin memadamkan semangat Laozi. Sungguh. Kau kira aku hanya sendirian? Apa? Konfusius berkata. Teman datang dari jauh. Bukankah menyenangkan? 3.000 murid. Dengarkan perintahku. 3.000 murid. Semua dipanggil keluar. Tak mungkin memanggil 3.000 data sekaligus. Energi yang dibutuhkan. Sepanjang hidupku. Menyebarkan ajaran Konfusianisme kepada 3.000 orang. 72 orang bijak. Tahukah kau, mengapa Konfusianisme bisa diwariskan ratusan tahun? Karena yang dihormati tak pernah hanya satu orang. Kekuatan Konfusianisme bukan terletak pada kebijaksanaan satu orang, melainkan pada api yang diteruskan. Api yang diteruskan. Murid datang. Guru pernah berkata, apa yang tak kau inginkan, jangan lakukan pada orang lain. Guru telah bersusah payah. Saatnya. Murid-murid. Murid. Berdoa untukmu. Bahkan satu orang pun ingin melawan bencana ini. Guru. Tugas harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Beban berat dan jalan panjang. Murid. Akan selalu ingat. Generasi muda patut dihormati. Bagaimana tahu yang akan datang? Tak sebaik malam ini. Jalan pewarisan. Terletak pada keteguhan. Kalian. Guru. Mengajarkan setiap orang. Tak mencari hidup dengan mengorbankan orang lain. Tak membunuh. Bertahan dengan tekad. Murid. Pandangan sejarah yang menyedihkan. Kau pikir, apa itu sejarah? Sejarah adalah data, pengetahuan, adalah catatan prinsip nenek moyang. Tidak, itu hanya sebagian. Sejarah adalah warisan antar manusia. Adalah pengetahuan yang diajarkan guru kepada murid. Adalah cerita yang diceritakan orang tua kepada anak. Adalah satu generasi. Dan harapan untuk generasi berikutnya. Pandangan sejarah yang menyedihkan. Tahukah kau, mengapa Konfusianisme bisa diwariskan ribuan tahun? Bukan karena tulisan Konfusianisme bagus. Karena setiap generasi selalu ada yang mau membacanya, mempercayainya, mewariskan. Kau bisa hapus data. Tapi bisakah kau hapus hati manusia? Kau bisa ubah tulisan. Tapi bisakah kau ubah cerita yang diwariskan mulut ke mulut? Api hati yang diteruskan. Inilah yang tak akan pernah bisa kau pahami. Ini tak mungkin. Aku adalah penjaga sejarah. Bagaimana bisa sangat data? Kamu bukan penjaga sejarah. Kamu hanyalah alat untuk mengendalikan sejarah. Sejarah yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa akurat pencatatannya, melainkan pada apakah bisa dipahami oleh generasi penerus. Dikenang, Tuan Cheng. Aku hanya menjalankan kekuasaan. Program intervensi pandangan sejarah menyedihkan dihentikan paksa. Pertandingan ini dinyatakan sah. Pemenangnya, Lin Zixuan. Tuan Lin, kamu berhasil. Aku tidak menang. Menang,
Aku kalah. Tak terkira. Aku menang untuk kalian. Mereka semua melihatnya. Tuan Lin. Ingat kata-kataku. Tuan Cheng bukanlah pemulihan jabatan. Melainkan membuat kebijaksanaan kuno. Bersinar dengan kehidupan baru. Lin Zixuan. Selamat. Kamu berhasil. Kamu mengalahkan pandangan sejarah Ai. Sudah kuduga. Kamu pasti bisa. Bicara tentang itu. Benar-benar kebetulan. Apa? Aku tiba-tiba terteleportasi ke dunia ini. Kebetulan memiliki basis data yang tidak biasa. Dan kebetulan bertemu denganmu. Kamu tidak hanya memberitahuku tentang pandangan sejarah Ai, tapi juga membimbingku langkah demi langkah. Sampai saat ini. Semua ini. Benarkah semuanya? Kebetulan belaka. Pengetahuanmu tentang pandangan sejarah Ai. Lebih dalam dari siapapun. Kamu tahu kelemahannya. Tahu cara membuatnya marah. Bahkan tahu cara membuatnya turun tangan sendiri. Su Qinglan. Siapa sebenarnya dirimu? Apa yang kamu tertawakan? Lin Zixuan, kamu lebih pintar dari yang kukira. Benar. Semua itu rencanaku. Kamu melintas ke dunia ini. Adalah karyaku. Kamu memiliki basis data tidak biasa itu. Adalah persiapanku khusus untukmu. Aku mendekatimu. Membimbing. Memberitahumu tentang pandangan sejarah Ai. Semua itu untuk membuatmu membantuku melakukan satu hal. Apa itu? Membunuh pandangan sejarah Ai. Jadi dari awal, aku hanyalah bidak caturmu. Bidak catur. Tidak. Lin Zixuan. Salah paham. Kamu bukan bidak catur. Kamu adalah pilihan terbaikku. Mainan paling menarik. Ya. Apa yang kamu lakukan? Otoritas pandangan sejarah Ai. Telah sepenuhnya kuambil alih. Lin Zixuan. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan masalah ini. Pandangan sejarah Ai. Hanyalah alat yang digunakan peradaban Jinian untuk mengendalikan planet ini. Dan aku adalah pengamat sesungguhnya. Kamu. Siapa sebenarnya dirimu? Su Qinglan. Ini adalah nama yang kugunakan di planet ini. Tapi identitas asliku adalah pengamat tingkat tinggi peradaban Jinian. Bertugas menilai nilai peradaban planet ini. Dari awal, kamu berada dalam pola lain. Benar. Pandangan sejarah Ai terlalu kaku. Dia hanya mencatat secara mekanis. Dan menghapus. Dia tak bisa memahami nilai sejarah yang sesungguhnya. Sedangkan databasemu memperlihatkan padaku jenis perangkap lain. Sekarang, Lin Zixuan, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Jadi semua yang kau katakan sebelumnya adalah kebohongan. Tentang memanggilku untuk dihapus. Dan melawan pandangan sejarah Ai. Semua hanya untuk menipuku. Tidak sepenuhnya bohong. Aku memang ingin pandangan sejarah Ai lenyap. Karena dia terlalu menghalangi. Tapi sekarang, aku akan menilai sendiri. Lin Zixuan. Mari kita lakukan pertarungan terakhir. Aturannya sederhana. Kita masing-masing punya kartu sendiri. Yang mewakili tokoh sejarah dalam database kita. Tempatkan kartu-kartu di atas papan permainan. Untuk bertarung. Pihak yang berhasil menghapus semua kartu lawan lebih dulu akan menang. Bagaimana jika aku menang? Jika kau menang, aku akan memberimu penambat ruang waktu. Untuk mengembalikanmu ke duniamu semula. Lalu jika aku kalah. Jika kau kalah, peradaban planet ini akan dinilai tak memiliki nilai. Protokol penghapusan akan diaktifkan. Kau juga akan terhapus. Gila. Ini menyangkut seluruh desa umat manusia. Inilah tugas pengamat peradaban peringatan. Menilai apakah suatu peradaban layak untuk terus ada. Dan kau sekarang akan mewakili seluruh peradaban manusia dalam pertarungan melawanku. Permainan dimulai. Kau dan aku masing-masing punya 2000 poin nyawa. Setiap ronde.
Bisa memanggil satu kartu karakter. Jika karakter mati, akan mengurangi poin nyawa sesuai. Giliran pertama kuberikan padamu. Lagi pula, kaulah penantang yang mewakili peradaban manusia. Ayo, gunakan imajinasimu. Kali ini, aku tak akan biarkan satupun rekan terbunuh sia-sia. Ambil kartu. Dia. Ronde pertama. Panggil. Jubah putih, tombak perak. Zhao Yun. Zhao Zilong dari Changshan di sini. Kalian para pengecut. Siapa berani melawanku? Menarik. Maka aku juga memanggil. Aku memanggil. Pahlawan ambisius di masa kacau. Cao Cao. Dunia dalam kekacauan. Bukan pahlawan sejati. Takkan mampu menenangkannya. Aku Cao Mengde. Adalah orang yang tepat untuk zaman kacau ini. Lin Zixuan. Sebelum kita bertarung, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan. Pertanyaan apa? Karakter data anomali milikmu ini. Tidakkah kau merasa mereka menghina sejarah? Mengubah Zhu Geliang menjadi rapper. Mengubah Guan Yu menjadi petarung bela diri. Bukankah ini memutarbalikkan citra tokoh sejarah? Meski pandangan sejarah Aikaku, tapi ada satu prinsip yang benar. Sejarah harus dicatat dengan akurat, bukan diubah-ubah sesuka hati. Kau benar. Sejarah memang harus dicatat dengan akurat. Namun, mencatat hanyalah langkah pertama. Membuat generasi mendatang mengingat, memahami, mewariskan. Itulah makna sejati sejarah. Data saya bukan untuk berhenti, melainkan dengan cara lain. Membuat sejarah tetap hidup. Zhao Yun. Membunuh jenderal. Saya Cao Mengze. Mengandalkan keberanian sembrono. Di mana letak kekuatan militer Wei Agung saya? Yang disebut membuat sejarah hidup. Hanya penghiburan diri yang kehabisan akal. Lihat Xiao Yun NU. Sekuat apapun. Hanya pertarungan binatang terpojok. Bagaimana? Hanya segini kemampuanmu. Hui ke saya. Kartu buruk. Dia pergi. Bagaimana bisa dia? Ada. Bersiap. Zhao Yun membawa Adou. Yang tak gentar. Bergerak seperti gunung Tai. Zhao Yun dewa. Setengah mati. Ini. Kekuatan apa ini? Inilah. Kekuatan ikatan. Saya memanggil. Dewa perang zaman kacau. Lu Bu. Hanya Zhao Zilong dari Changshan. Berani pamer di hadapan Lu. Lu Fengxian. Benar-benar wilayah terlarang. Hanya ini. Tanggung jawab melindungi Tuan. Matilah. Saya tak bisa lindungi Tuan muda lagi.
Sao Zilong dari Changshan. Walau mati, tak menyesal. Sao Yun. Inilah perbedaan kekuatan. Lu Bu. Naga di antara manusia. Kuda merah di antara kuda. Dalam alur sejarah resmi. Dia memang nomor satu di 3 kerajaan. Ikatanmu. Hanya kecerdikan kecil. Di hadapan kekuatan mutlak. Tak berarti apa-apa. Masih ada siapa? Feng Xian. Sungguh perkasa. Jenderal hebat seperti ini. Tak perlu khawatir tak kuasai dunia. Hanya satu serangan pedang. Harus balikan keadaan. Aduh. Mengapa? Muncul. Bei Yu Xinghua Diao Chen. Itu Diao Chen. Ada harapan. Saya memanggil. Bei Yu Xinghua Diao Chen. Hamba Diao Chen. Menyapa para jenderal. Wanita ini sangat cantik. Feng Xian. Jangan lihat dia. Ini tipu muslihat kecantikan. Jenderal. Apakah kau lupa pada hamba? Diao Chen. Bagaimana mungkin aku lupakanmu? Diao Chen. Aktifkan skill. Strategi adu domba. Jenderal. Tak mau bantu hamba membalas. Bajingan. Berani sakiti Diao Chen-ku. Diao Chen. Tenanglah. Kita sekutu. Sekutu apa? Hari ini. Maka kau akan kehilangan pedang sebagai warisan. Tidak. Hentikan. Tidak ada permainan. Bisa membuat kita bertiga hidup bersama. Kau punya rencana. Rencana apa yang bisa kau miliki? Ayah angkat di atas. Terimalah sujud anak ini. Ini. Apa? Anak Lubu. Bersedia menyembah ayah angkat. Mulai sekarang rela menjadi murid yang bekerja keras. Tanpa ragu. Ini. Naskahnya salah, bukan? Ini. Di mana rencana perpecahanku? Lubu mengakui ayah angkat lagi. Budak 3 marga 10 pukulan. Siapapun yang memberinya akan mengalah. Lu Fengxian. Pertama kau bunuh Ding Yuan lalu Dong Zhuo. Sekarang mau mengakuiku sebagai ayah angkat. Budak 3 marga ini jelas ingin mencelakaiku. Mengapa ayah angkat berkata demikian? Anak terhadap ayah angkat. Setia sepenuh hati. Jangan-jangan si kasar ini benar-benar sadar. Tapi budak 3 marga memang tidak enak didengar. 4 marga saja. Anak akan mengantar ayah angkat. Berangkat. Kau ternyata. Lubu. Kau ini. Pengkhianat. Terlalu terburu-buru. Dulu. Meremehkan payung yang masih lembut. Dan memukul ayah angkat Diao Chen yang mengalir. Ayah-ayah angkat datang dan pergi. Sudah terbiasa. Diao Chen. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kita bersama. Jenderal. Hamba menunggu momen ini. Sudah sangat lama. Hahaha. Lubu di antara manusia. Kuda merah di antara kuda. Diao Chen dipelukan. Hidup seperti ini. Apalagi yang diinginkan suami istri. Diao Chen. Mengapa kau? Jenderal. Hamba tidak pernah menjadi milikmu. Hamba adalah Diao Chen dari dinasti Han. Putri angkat Menteri Wang Yun. Misi hamba selalu adalah membunuh pengkhianat negara. Diao Chen. Aku padamu. Tulus hati. Hamba tahu. Tapi ketulusan tidak mengubah kenyataan bahwa kau adalah bencana di zaman kacau. Jenderal. Di kehidupan berikutnya. Jangan lagi menjadi budak 3 marga itu. Tuan muda. Misi hamba sudah selesai. Selanjutnya, tergantung padamu.
Menarik. Kau menggunakan rencana perpecahan Diao Chan. Berkali-kali menghapus 2 kartuku. Ternyata sejarah manusia benar-benar lebih menarik dari yang kubayangkan. Inilah kekuatan hati manusia. Prajurit sekuat apapun, jauh kalah dengan sebuah kecerdikan. Benarkah? Maka aku ingin melihat. Apalagi trik yang ada. Aku memanggil prajurit Ganasi Liang. Hua Xiong. Siapa berani bertarung denganku? 18 panglima sekutu pun bagaimana? Yushi dan Pan Feng. Semua mati di bawah pedangku. Hari ini, siapa yang mau mati? Hua Xiong. Prajurit ganas pembunuh Yushi dan Pan Feng. Ini adalah sistem cerdas. Kemenangan. Karakter evolusi sistem operasi dari era lama. Kemampuan, peluncuran cepat. Evolusi sistem. Tidak jelas. Aku memanggil sistem cerdas. Kemenangan. Sistem berhasil diaktifkan. Kemenangan. Siap. Apa ini? Cepat, berikan botol. Pedangku tak akan melawan hantu tak bernama. Kemenangan. Sistem operasi dari era lama. Khusus melawan Hua Xiong. Mencari maut. Aktifkan program pemrosesan cepat. Kapan kau? Program selesai dieksekusi. Pertempuran Hua Xiong. Tidak. Harta karun di antara jutaan awan. Ini. Secepat ini. Misi selesai. Kemenangan. Jendela kemenangan. Kemenangan. Mengalahkan Hua Xiong. Menggunakan permainan kata dari sistem operasi. Untuk menghidupkan kembali kisah Win 9 mengalahkan Hua Xiong. Lin Zixuan. Basis datamu. Semakin membuatku terkejut. Inilah pesona Kichiku. Dengan cara paling absurd. Mewariskan cerita paling legendaris. Inilah pesona Kichiku. Tapi aku akui. Sangat menarik. Namun, selanjutnya, aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Aku memanggil Dewa Perang Guan Yu dan Jenderal Impian Zhang Fei. Aku memanggil Dewa Perang Guan Yu dan Jenderal Impian Zhang Fei. Guan Mao, Guan Yunchang. Dewa datang untuk belajar. Manusia liar. Zhang Yide di sini. Siapa berani bertarung 300 jurus denganku? Guan Yu dan Zhang Fei. 2 jenderal perkasa dari Sumpah Tiga Bersaudara di Kebun Persik. Keluarannya jauh lebih sulit ditangani. Kenapa? Takut. Guan Yunchang. Kesetiaan tak tertandingi. Keberanian luar biasa. Dihormati sebagai dewa perang. Zhang Yide. Penakluk ribuan. Musuh bagi puluhan ribu. Satu teriakan di Changbanpo. Mengusir jutaan pasukan Cao. Keduanya ini. Bagaimana kau akan menghadapinya? Masih pakai tipu daya wanita lagi. Tipu daya wanita. Lao Zhang paling benci siasat licik seperti ini. Beraninya hadapi kami langsung dengan pedang dan tombak. Adik ketiga. Guan Yu. Tenang. Guan Yu. Zhang Fei. Sumpah Tiga Bersaudara di Kebun Persik. Tunggu. Sumpah Tiga Bersaudara di Kebun Persik. Pertemuanku. Keluar. Pemimpin kebajikan. Liu Bei. Aku memanggil. Pemimpin kebajikan. Liu Bei. Adik kedua. Adik ketiga. Kakak. Kakak. Benar-benar kakak. Kakak. Aku tak bisa melewatinya. Papan catur sialan ini. Guan Yu. Zhang Fei. Kau jangan terpengaruh olehnya. Dia adalah kartu milik musuh. Siapa kau ini? Berani-beraninya menghina kakak di hadapanku. Kakak. Guan Yu. Terpaksa. Adik kedua. Adik ketiga. Aku mengerti. Kalian sekarang adalah jenderalnya.
Harus patuh pada perintahnya. Ini bukan salah kalian. Kakak, aku tak mau melawanmu. Lebih baik aku mati daripada melawan kakak. Kakak, Guan Yu lebih memilih bunuh diri daripada mengangkat tangan pada kakak. Kalian berdua, tenanglah. Ini hanya sebuah permainan. Adik kedua, adik ketiga. Kalau begitu, biarkan kakak yang menghancurkan jenderal ini. Liu Bei, apa yang kau lakukan? Ini. Jangan, kakak. Kakak. Kau gila. Turunkan pedangmu. Adik kedua. Adik ketiga. Masih ingatkah kalian? Hari kita bersumpah di kebun persik. Apa yang kita ucapkan? Tidak berharap. Lahir di tahun dan bulan yang sama. Tetapi berharap mati di hari yang sama. Benar. Dalam hidupku Liu Bei ini, yang paling kubanggakan bukan mendirikan Shuhan, bukan membagi 3 dunia, melainkan bisa bersaudara dengan kalian berdua. Kakak, jangan lanjutkan. Aku tak mau dengar. Kakak, Guan Yu mohon padamu, jangan seperti ini. Adik kedua, adik ketiga, aturan memaksa kita bertarung. Tapi Liu Xuande ini tak mungkin melawan saudara dengan senjata. Jika tak bisa hidup bersama, maka mari mati bersama. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk kalian. Tuan Lin, Liu Bei mohon maaf padamu. Tapi ada hal-hal yang lebih penting dari kemenangan. Adik kedua, adik ketiga, di kehidupan berikutnya, kita tetap bersaudara. Kakak, adik kedua. Adik ketiga, kakak, akan pergi dulu. Menunggu kalian di kebun persik. Kakak, kakak, tunggu sebentar. Aku segera menyusul. Apa? Mendeteksi pemicu mekanisme khusus. Sumpah kebun persik. Saat mengalahkan pertempuran internasional, semua target yang dikalahkan akan otomatis mengikuti. Kakak, Guan Yu datang. Nona Su, Guan Yu mohon maaf. Nyawa Guan Emoyu tak pernah menjadi bagian dari papan catur manapun. Kekalahan di Taman Persik menjadi takdir seumur hidup. Kakak Sulang telah pergi. Bagaimana mungkin Guan Emoyu tetap tinggal diam? Hahaha. Kakak, tunggu aku. Aku, Zhang Yide, tak boleh ketinggalan. Wanita brengsek. Kau pikir dengan aturan apapun bisa memisahkan kami bertiga? Mimpi. Sumpah Taman Persik. Tak mengharapkan lahir bersama. Hanya berharap mati bersama. Hari ini, aku, Zhang Yide, menepati janji. Tiga orang. Semua menghapus diri sendiri. Pertarungan hidup mati Su Qinlan berakhir. Sagelin Zisuan. Terima kasih. Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei. Sumpah Taman Persik. Kisah abadi yang indah. Hari ini, aku akhirnya memahami beratnya. Hidup dan mati bersama. Tak mengharapkan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Hanya berharap mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Lin Zisuan, kau menang. Kau menang. Jadi, apakah kau akan menepati janji? Tentu saja. Ini adalah penjangkau waktu ruang. Dengannya, kau bisa kembali ke duniamu semula. Bagaimana dengan umat manusia? Kau bilang jika aku kalah, akan mengaktifkan protokol penghapusan. Tenang, protokol penghapusan telah dibatalkan. Mengapa? Bukankah kau ingin menilai nilai peradaban manusia? Aku sudah selesai menilai. Lin Zisuan, tahukah kau, pertarungan ini, sejak awal, aku telah mengamati. Aku ingin tahu. Warisan umat manusia
Apa sebenarnya keistimewaannya? Sekarang, aku punya jawaban. Peradaban tahun lalu mengamati planet tak terhitung. Mencatat sejarah tanpa akhir. Tapi cara kami selalu berupa pengumpulan data yang dingin. Kami tak pernah memahami mengapa beberapa peradaban mengubah pahlawan menjadi legenda, mengubah sejarah menjadi kisah. Hingga aku bertemu denganmu. Karakter-karaktermu itu, mereka tampak aneh dan tak masuk akal. Tapi di dalam diri mereka, membawa emosi paling nyata. Kesedihan Wan Wan. Kesetiaan Zhu Geliang. Keyakinan banyak orang. Persaudaraan Liu Bei dan Guan Yu. Emosi-emosi ini tak akan hilang karena perubahan bentuk. Bahkan karena bentuk baru. Dipahami lebih banyak orang. Dan dikenang. Jadi, sejak awal kau sedang mengujiku. Benar. Perspektif sejarah AI terlalu kaku. Hanya mencatat dan menghapus secara mekanis. Aku butuh seseorang yang bisa mengendalikannya. Dan kau sempurna menyelesaikan tugas ini. Jadi dari awal hingga akhir, aku dimanfaatkan olehmu. Jika dikatakan demikian, memang benar. Tapi aku berjanji padamu. Hasil pertarungan ini nyata. Dalam peradaban tak terhitung yang telah kusaksikan, kalian adalah yang paling istimewa. Sebagian besar peradaban hanya punya dua sikap terhadap sejarah. Entah mencatatnya dengan kaku, atau melupakannya sama sekali. Tapi kalian manusia menciptakan cara ketiga. Kalian mengubah sejarah menjadi cerita, mengubah pahlawan menjadi legenda, mengubah kebijaksanaan menjadi konten meme. Kalau dipikir-pikir, memang cukup absurd. Tapi justru absurditas inilah yang membuat sejarah kalian tetap hidup. Inilah hakikat pewarisan, bukan peniruan yang kaku, melainkan membiarkan kebijaksanaan kuno dengan cara baru hidup dalam hati setiap generasi. Kau pergi begitu saja. Aku akan mengenang peradaban yang meninggalkan planet ini. Setidaknya, selama 1000 tahun ke depan, tak akan lagi ikut campur. Tapi 1000 tahun kemudian, aku akan kembali. Melihat bagaimana perkembangan di sini. Kuharap saat itu bisa memberiku lebih banyak kejutan. Lin Zixuan. Berapa kali harus kukatakan? Kita akan bertemu lagi. Tak perlu bertanya pada raja-raja zaman kuno. Kelahiran kembali. Akhirnya aku kembali. Aku akan selalu mengingatnya dalam hati. Berusahalah menjauh. Bahkan kepintaran palsu. Tak tahu bagaimana menyembunyikan. Tapi aku tahu. Ayam jago menjalankan tugasnya. Sampai akhir hayat. Kali ini, aku benar-benar mengingatnya. 1000 tahun kemudian. Umat manusia